Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ada kesempatan baru bagi kami hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi dan berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini dari Roma pasal 10 ayat 1-3. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul pengertian yang benar. Roma 10 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang senantiasa dicari oleh setiap manusia dalam hidup ini. Ada orang yang mengejar kebenaran namun tidak menemukannya. Ada juga yang tidak mengejarnya tetapi menemukannya. Bahkan manusia tidak mampu menemukan kebenaran sejati dan kekal. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus memberi kesaksian tentang bangsa Israel bahwa mereka pun sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri sehingga mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nabi Hosea menyatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Janganlah kita giat bagi Allah dengan pengertian yang salah. Banyak orang sungguh-sungguh giat membela Tuhan dengan menggunakan kekerasan, bahkan sampai mengorbankan nyawa dan nyawa orang lain. Giat bagi Allah tanpa pengertian yang benar bisa membawa kepada kebinasaan. Orang seperti itu berusaha mendirikan kebenarannya sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah di dalam Yesus dan hanya melalui Yesus saja kita diselamatkan. Janganlah kita bergantung kepada kebenaran pribadi hanya karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh usaha atau upah melakukan sesuatu. Paulus mengakui bahwa sebenarnya orang Yahudi sangat giat untuk Allah, tetapi sayangnya tanpa pengertian yang benar. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan hukum Taurat yang sangat ketat seperti sunat dan kemurnian ritual, mereka akan berkenan bagi Allah. Bagi Paulus, Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Karena itu, keselamatan bisa kita peroleh hanya dengan menerima anugerah dan cinta kasih Allah. Untuk berkenan di hadapan Allah, hal yang kita perlu lakukan hanyalah menerima anugerah dan cintanya dan hidup seturut yang Tuhan mau, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami pagi hari ini. Ajar kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.